Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Agung Prayogi. Saya mau mulai lagi dengan pertanyaan, pernah nggak sih kalian dengar kata-kata, itu cuma teori tuh, atau teori sama kenyataan itu pasti beda nantinya katanya sama di lapangan, atau teori di kampus itu beda nanti sama di dunia kerja katanya. Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa banyak orang yang meremehkan teori? Padahal kalau kita pahami lebih dalam, teori itu justru adalah puncak dari pengetahuan ilmiah. Hari ini kita mau bongkar dan bahas bareng-bareng salah kaprah soal teori dan kenapa teori itu sangat penting, bahkan jadi fondasi utama dalam sains dan kehidupan manusia. Kita mulai dengan apa itu teori. Banyak orang yang salah kaprah, mengira teori itu cuma seperti dugaan atau pendapat begitu. Padahal dalam sains, teori itu adalah penjelasan paling komprehensif tentang suatu fenomena yang ada di alam semesta, yang sudah diuji berkali-kali lewat observasi dan eksperimen, dan mampu menjelaskan serta memprediksi berbagai kejadian yang ada di alam semesta. Teori itu bukan sekedar ide di atas kertas. Teori itu harus logis, empiris, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Artinya teori itu sudah diuji begitu, dikritisi, bahkan dicoba untuk dibantah oleh ilmuwan lain, tapi tetap bertahan karena didukung fakta-fakta yang kuat begitu. Selanjutnya kita bahas hierarki ilmu pengetahuan. Dalam struktur pengetahuan, teori itu ada di puncak sebenarnya. Kalau kita urutkan sebenarnya posisinya seperti hipotesis yang paling bawah. Hipotesa atau hipotesis adalah dugaan awal atau persepsi awal yang harus diuji, yang dibuktikan begitu. Apakah benar atau tidak. Selanjutnya ada teori, di mana teori menjelaskan secara komprehensif dan sudah diuji berkali-kali, bisa menjelaskan dan memprediksi fenomena yang ada di muka bumi atau di alam semesta gitu. Selanjutnya ada hukum. Hukum ini deskripsi pola yang selalu terjadi, biasanya dalam bentuk rumus atau hukum matematis gitu. Tapi perlu dicatat, hukum dan teori itu bukan urutan naik dan turun. Hukum menjelaskan apa yang terjadi, sedangkan teori menjelaskan mengapa dan bagaimana itu terjadi. Keduanya saling melengkapi dan sama-sama penting dalam sains. Kita langsung coba bahas contoh teori besar dalam sains. Coba kita ambil contoh teori yang paling berpengaruh ya hingga sekarang, misalnya teori relativitasnya Einstein gitu. Teori ini bukan cuma mengubah cara kita melihat ruang dan waktu, tapi juga jadi dasar bagi banyak teknologi modern, bahkan jadi fondasi untuk teori-teori besar lainnya seperti teorinya Stephen Hawking gitu. Teori relativitas itu punya dua konsep utama, relativitas umum dan khusus. Keduanya menjelaskan hubungan antar ruang, waktu, dan gravitasi yang dampaknya bisa kita rasakan seperti sekarang, mulai dari GPS yang ada di HP kalian genggam sekarang sampai prediksi tentang alam semesta gitu. Ada juga teori evolusi Darwin yang sering banget disalahpahami, banyak yang bilang teori evolusi itu ya sekedar teori gitu. Padahal teori evolusi menjelaskan dengan sangat kuat bagaimana makhluk hidup berkembang dan beradaptasi dari nenek moyang yang sama, termasuk manusia dan kera punya nenek moyang yang sama katanya. Bukannya manusia berasal dari kera yang ada sekarang begitu. Bukti teori evolusi itu udah banyak banget, mulai dari penemuan fosil atau kemiripan genetik sampai ke adaptasi hewan di berbagai tempat di dunia. Teori ini sudah diuji lebih dari 150 tahun dan tetap bertahan karena bukti-buktinya terus bertambah. Selanjutnya kita bahas teori dalam dunia nyata. Banyak yang bilang teori itu beda sama kenyataannya, apalagi kalau sudah masuk di dunia kerja. Tapi faktanya teknologi yang kita pakai sehari-hari, mulai dari listrik, internet, sampai pesawat terbang, semuanya berdiri di atas teori-teori yang sudah teruji. Kalau teori itu salah atau nggak sesuai, pasti sudah ditinggalkan dari dulu gitu. Teori itu bukan sekedar untuk dihafal di kelas. Teori adalah alat berpikir, alat untuk memecahkan masalah, dan fondasi untuk inovasi selanjutnya gitu. Kalau di dunia kerja ada gap antara teori dan praktik, biasanya karena praktiknya belum sepenuhnya memanfaatkan teori gitu, atau ada faktor-faktor lain yang belum masuk ke dalam teori. Tapi tanpa teori, dunia kerja nggak akan berkembang.
teori harus dibantah dengan teori. Rasanya ini yang paling penting dalam sains. Teori itu nggak bisa dibantah cuma dengan opini atau pendapat pribadi gitu. Teori hanya bisa digugat atau diperbaiki atau diganti dengan teori lain yang lebih kuat, lebih lengkap, dan lebih mampu menjelaskan fakta-fakta baru. Ini mirip banget sama yang dilakukan Al-Ghazali dalam dunia filsafat Islam. Beliau nggak semerta-merta menolak filsafat Yunani, tapi mempelajari, mengkritisi, dan akhirnya menyaring mana yang sesuai dengan ajaran Islam dan mana yang tidak. Lewat karyanya Tahafut al-Falasifah, Al-Ghazali justru memperkuat posisi ilmu dan agama, bukan menghancurkan filsafat seperti yang sering disalahpahami. Dialektika ini penting banget karena dalam ilmu pengetahuan, perdebatan dan pengujian itu yang bikin ilmu makin kuat dan berkembang. Jadi kesimpulannya, teman-teman, mulai sekarang jangan lagi meremehkan teori. Teori itu bukan sekedar dugaan, tapi hasil kerja keras, pengujian, dan pemikiran mendalam para ilmuwan selama ratusan tahun. Teori adalah fondasi utama bagi kemajuan sains, teknologi, dan peradaban manusia. Kalau kalian mau bantah teori, bantahlah dengan teori juga gitu, dengan data dan argumen yang kuat. Bukan cuma dengan katanya atau pengalaman saya sih begini gitu. Karena di dunia ilmu pengetahuan, semua harus diuji, dikritisi, dan diperbaiki secara terus-menerus. Semoga setelah menonton video ini, kita semua jadi lebih paham dan lebih menghargai teori, serta nggak gampang terjebak dan salah kaprah gitu. Kalau ada pertanyaan atau pendapat, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian semua. Salam akal sehat.